Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, baiklah, pada kelas 5 tema 1 ini kita sekarang belajar tentang muatan bahasa Indonesia pada pembelajaran 1. Apa yang kita pelajari? Nah, kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok adalah menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita menemukan ide pokok pada sebuah bacaan? Langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, caranya baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh bacaan. Coba kita cermati salah satu paragrafnya saja. Judulnya adalah Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, bisa kita lihat di sini. Dari penampakannya, kita bisa lihat jumlah paragrafnya. Setiap menjorok yang ke dalam, ini disebut satu paragraf. Nah, menjorok ke dalam ini adalah alenia. Kita akan hitung ada berapa paragrafnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bacaan ini terdiri dari 5 paragraf. Tentunya akan terdapat 5 ide pokok. Kita coba baca satu paragraf. Yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf pertama kita akan lihat ide pokoknya yang sebelah mana. Nah, jadi ide pokoknya kita cermati ada di kalimat pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokoknya. Kenapa ini disebut ide pokok? Karena bisa kita lihat setelahnya ini adalah menjelaskan dari kalimat pertama. Maka ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat penjelas yang lainnya dilanjutkan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, seperti itu caranya kita bisa mencari ide pokok dari beberapa paragraf yang ada. Oke, bisa dipahami. Berikutnya, nah contoh yang harus kita kerjakan. Paragraf 1 tadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, nanti anak-anak bisa membaca bacaannya, kemudian dituliskan di sini ide pokoknya, kemudian kalimat pengembangnya. Oke, bisa dipahami. Nah, ini nanti pengembangannya. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Tulislah di buku tugasmu. Ini dikembangkan dari ide pokok ini, kita penjelasannya seperti apa. Oke, terima kasih. Itu saja. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.